Namun kami perlu ingatkan ya satu hal, kita berada di tanggal 23 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal berapa Desember? 24 Desember 2024. Artinya besok tanggal 25 Desember kaum Nasrani memperingati dan merayakan hari besar mereka. Dan perlu untuk kami ingatkan kepada kita semuanya bahwa toleransi yang diajarkan dalam Islam, yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya dalam surat Al-Kafirun, menegaskan bahwa toleransi yang ada dalam Islam adalah kita tidak mengganggu ibadah mereka, namun kita tidak boleh ikut serta dalam bentuk apapun terhadap hari raya mereka. Makna lakum dinukum waliyadin, maksudnya silahkan kalian dengan apa yang kalian yakini, kami pun dengan apa yang kami yakini. Dan itu sebagai jawaban tegas terhadap tawaran dari mereka-mereka yang berusaha untuk mengajak Rasulullah ketika mereka melihat dakwah Rasulullah tidak bisa lagi dibendung, maka mereka menawarkan bagaimana kalau tukaran, kita saling beribadah dengan keyakinan kita, dan di waktu-waktu tertentu kita beribadah dengan apa yang ada pada agama orang lain. Ya, artinya kaum musyrikin juga beribadah dengan apa yang kita yakini, dan Rasulullah diminta juga SAW dengan menyembah berhala-berhala. Ya. Lalu ditegaskan bahwa kita tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kami tidak perlu jika kalian mau menyembah apa yang kami sembah. Bagi kami agama kami, dan bagi kalian agama kalian. Tidak boleh ada pencampur adukan terhadap keyakinan. Olehnya ulama menegaskan tidak boleh kita memaknai toleransi itu dengan saling melakukan apa yang dikeyakini dari peribadatan-peribadatan. Dan termasuk dari upacara-upacara dan peringatan-peringatan hari raya besar adalah bagian penting dari ibadah, ya, bagian penting dari ibadah. Dan seorang muslim ibadur rahman, salah satu cirinya adalah walladzina la yashhaduna az-zur, mereka-mereka yang tidak menghadiri az-zur. Dan zur sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian salaf, Ibnu Uyainah dan yang lainnya, adalah huduru a'yadi al-musyrikin, menghadiri peringatan-peringatan besar kaum musyrikin. Ya, tidak boleh kita sekadar menghadiri. Walaupun mungkin kita mengatakan saya tidak mengucapkan kata-kata kufur atau saya tidak melakukan ibadah-ibadah mereka, tapi menghadirinya ini adalah hal yang terlarang. Bahkan mesti dijauhi. Ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim fa inna sakhatallahi tanzilu alaihim. Hindari, jauhi musuh-musuh Allah pada hari-hari raya mereka, karena murka Allah mungkin akan turun kepada mereka sedangkan kalian menghadirinya, waliyadzubillah. Dan ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau kita sekadar memberikan ucapan selamat dan kita tidak ikut menghadirinya? Ulama juga mengatakan tidak boleh memberikan ucapan selamat. Kita biarkan mereka, kita tidak mengganggu mereka dengan apa yang mereka lakukan, tapi kita tidak boleh memberikan ucapan selamat. Karena memberikan ucapan selamat artinya kita ikut senang dengan apa yang mereka lakukan. Pada hakikatnya, apakah kita senang kalau ada yang beribadah kepada selain Allah?
Apakah kita senang ketika Allah dipersekutukan? Pada hakikatnya tidak, ya. Dan ulama sepakat bahwa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Lebih besar dosanya daripada meninggalkan salat, lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada berzina, minum khamar, mencuri, dan semua jenis dosa-dosa besar lainnya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan logika yang sangat tepat bahwa jika saja tidak mungkin Anda memberikan ucapan selamat kepada seorang pezina, Anda mengatakan selamat Anda berhasil berzina, bisa diterima itu? Anda berikan ucapan selamat? Ya, tidak mungkin. Selamat Anda telah membunuh, antum mau ucapkan kepada seorang pembunuh ucapan selamat? Tentunya tidak. Kepada seorang yang minum khamar? Tentunya tidak. Maka dosa kesyirikan lebih tidak pantas kita berikan ucapan selamat. Ya, tidak mungkin, tidak boleh, haram kita mengatakan selamat atas penyembahanmu kepada Isa atau kepada salib atau kepada apa-apa yang kalian yakini. Ya, tidak boleh kita memberikan ucapan selamat seperti itu. Ini perlu difahami, ya, dan perlu untuk selalu kita segarkan, ya, walaupun ini sudah sering kita dengarkan, namun terus perlu kita segarkan karena virus-virus kekufuran, virus-virus kesyirikan, syubhat-syubhat yang semacam ini terus menggerogoti umat Islam di bulan-bulan semacam ini atau di hari-hari semacam ini, di malam Rabu, ya, malam Rabu, malam Natalan, dan bulan depan juga, pekan depan malam tahun baru, ya, malam tahun baru. Antum di mana pekan depan? Insyaallah di sini. Oh, ujian, ya? Oh iya, insyaallah. Tidak ada yang boleh keluar, ya. Tidak ada yang boleh keluar di sini, insyaallah. Allahul musta'an, ya. Dan jangan ada di antara kita merasa aman dari semua kemaksiatan dan pelanggaran. Jika saja Allah mengatakan terhadap zina, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maka semua kemaksiatan seperti itu, apalagi yang menjurus kepada kesyirikan. Dan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa yasuddu kulla wasilatin ila syirk au ila kufur. Beliau selalu mengantisipasi dan menutup semua celah-celah yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan atau dalam kekufuran. Dan jangan ada di antara kita mengatakan kalau sampai kafir, ya tidak mungkin saya. Tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjamin. Persoalan seseorang jatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran walaupun mengaku muslim, itu sangat mungkin. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jika kalian mengikuti dari sebagian yang ada pada orang-orang sebelum kalian, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka mereka akan memurtadkan kalian dari agama kalian. Kafirin, kalian menjadi kafir. Padahal mungkin kalian hanya mengikuti sebagian saja dari perlakuan-perlakuan mereka, akidah mereka, keyakinan mereka. Jadi jangan mempermudah masalah. Jangan menganggap enteng persoalan yang semacam ini. Bahkan bukan sekedar ikut-ikut tasyabuh kita jatuh dalam hal itu, bukan sekedar ikut tasyabuh. Boleh jadi tidak ada jaminan kita jika menganggap enteng masalah seorang yang muslim boleh jatuh kepada kekufuran yang asli, dalam artian mengganti dan menukar agamanya. Tidak ada jaminan bagi kita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam saja beliau berdoa, wa junubni wa baniyah an na'buda al-asnam. Seorang bapak tauhid berdoa dengan penuh khusyuk, tulus kepada Allah untuk dijauhkan diri beliau dan keturunan beliau dari menyembah berhala. Ya, mungkin bagi kita sangat tidak mungkin, ya, kalau ikut model-modelnya orang kafir itu banyak. Tapi rasanya masa mau menyembah berhala mereka? Ya, bagi kita mungkin suatu hal yang sangat mustahil. Tapi Nabi Ibrahim mau mengajarkan kepada kita tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang menjamin kita iman sekarang lalu kita terus berada dengan keimanan kita. Maka jaga semua dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam persoalan tersebut.
dan jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Ya, mungkin kita insyaallah terjamin terjaga. Malam ini kita semua berada di kampus kita dan pekan depan juga insyaallah. Tapi gimana dengan saudara-saudara kita yang lainnya? Kita juga punya tanggung jawab terhadap mereka. Sampaikan dengan cara hikmah ya kepada mereka untuk menjaga akidah mereka. Kita bentengi mereka dari segala macam hal yang bisa menjerumuskan dalam kekufuran dan kesyirikan di hari-hari seperti sekarang ini.